Demikian tadi pembukaan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya penetapan hasil muktahiran data SDGs. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Benisakti, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Oke. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Tabak Penanjung, yang diwakili oleh Bapak Robiansyah. Yang kami hormati Kapolsek Pekerjati Benisakti, yang alhamdulillah dapat diwakili oleh Pak Rudi. Yang saya hormati Saudara Ketua BPD atau mewakili rekan-rekan dari PLD, PD dan PDTI yang saya hormati, para perangkat desa yang saya hormati, serta undangan sekalian yang sempat hadir pada saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmatnya sehingga sampai dengan detik ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita dapat hadir dalam acara pemutahiran data SDGs Desa Lupar tahun 2021. Dan tak lupa pula kita tak bosan-bosan kita curahkan selawat beri salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tuntunan risalah pada kita semua sehingga kita menjadi Islami. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita menjadi umatnya yang paling mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama dan paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dapat hadir sesuai dengan undangan kami beberapa waktu lalu dengan tidak ada halangan dan hambatan satu apapun. Selanjutnya juga bahwa acara hari ini adalah merupakan suatu acara di mana penetapan hasil perekapan data SDGs Desa Lupar tahun 2021. Perlu saya sampaikan kepada semua pihak, sebenarnya acara ini terdiri dari beberapa rangkaian, di mana yang pertama adalah pembekalan, yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah pemutahiran data. Namun alhamdulillah setelah adanya petunjuk dan perintah dari pihak atasan, sehingga para petugas SDGs Desa Lupar dapat melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah data sudah masuk dan sudah diinput
Dan juga perlu kami sampaikan di mana data tersebut sudah kami teliti, sudah diperiksa secara saksama, baik melalui kepala wilayah maupun petugas SDG sendiri, sehingga tidak ada kekurangan. Itulah adanya data yang sebenarnya yang diinput oleh para petugas kami. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan pemerintah desa menyampaikan mohon maaf kepada semua pihak karena sudah barang tentu dalam pelaksanaan acara ini pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Jadi saya harap bisa dimaklumin karena inilah manusia, Pak. Jadi tidak bisa kita memaksa kehendak, ya Pak, dibuat agak terlambat, agak tidak sesuai dengan jadwal. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Camat yang diwakili kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki di Balai Desa Lubuk Puar ini dalam rangka mengadakan Musdesus, Musyawarah Desa Khusus penetapan data desa berbasis SDGs yang mana telah dilaksanakan dari bulan Maret dan berakhir di bulan Mei kemarin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lubuk Puar beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak BPD atau yang mewakili, yang kami hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini untuk mengadakan Musdesus. Walaupun kalau dilihat dari jadwal kita agak lambat sedikit ya Mas Soleh, karena di kecamatan-kecamatan yang lain ada yang hampir selesai semua melakukan Musdesus. Walaupun agak lambat sedikit, alhamdulillah kita masih terjadwal. Ini Musdesus yang kelima, Pak. Dari 15 desa yang ada di Kecamatan Mergi Sakti, ini Musdesus yang kelima. Jadi saya rasa kalau di rankingan masih termasuk bagus, Pak. Masih termasuk bagus. Yang pertama kemarin di Pupuk Jaya, disusul Tabagemantung, Karangpanggung, Pagar Agung, Pagar Besi, Raja Besi, dan hari ini di Lubuk Puar, alhamdulillah. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, SDGs ini wajib, Pak. SDGs ini wajib, dia sudah diatur di Permendes 13, diatur lagi di Perbub 7, memang mewajibkan desa ini melakukan pendataan berbasis SDGs. SDGs ini kalau bahasa Indonesianya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya yakin kalau di tim pendata pasti tidak asing lagi dengan SDGs ini, karena SDGs ini mempunyai 18 tujuan.
18 tujuan yang mana endingnya nanti mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Jadi sekarang sudah zamannya desa digitalisasi. Pembangunan itu sekarang harus berdasarkan data. Jadi dimulai dari perencanaan, itu tidak lagi kita merencanakan meraba-raba, Pak. Jadi sekarang dengan adanya pendataan SDGs yang dilakukan, untuk perlu diketahui SDGs ini sebenarnya kalau menurut tupoksi ini tupoksinya kasih pemerintahan. Secara tupoksi, Pak. Secara tupoksi pendataan SDGs ini tupoksinya kasih pemerintahan. Secara tupoksi. Karena kenapa? Karena SDGs ini dianggarkan di APBDes. Jadi mulai untuk makan minum, mulai untuk fotokopi, mulai untuk beli-beli data internet, itu semua ada. Walaupun anggarannya tidak seberapa, cuman ada dianggarkan di APBDes dan nantinya harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya cara kita mempertanggungjawabkannya dengan mengadakan musdesus seperti sekarang ini. Jadi kalau berapa Pak? Berapa jiwa yang didata? 225 jiwa semuanya bernik ya. Jadi tidak ada data yang tidak ada nik ya. Semuanya mempunyai nik dan alhamdulillah tadi menurut laporannya semua sudah online. Jadi tidak lagi manual datanya, sudah di-input online. Jadi mudah-mudahan nanti kalau adminnya sudah bisa terbuka, aplikasinya sudah bisa terbuka, jadi kita nanti bisa mengetahui apa saja kekurangan yang ada di desa kita. Dengan catatan hasil pendataan ini pengisiannya berdasarkan keadaan yang ada. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Misalnya angka kemiskinan yang ada di desa, nanti ada pilihan, ada, tidak ada, pokoknya isi sesuai. Kalau memang masih banyak, kita jangan malu mengisinya. Kalau memang masih banyak, isi masih banyak. Kalau memang sedikit, isi sedikit. Jadi nanti dari pendataan yang kita lakukan mencerminkan keadaan desa kita. Nanti di aplikasi nanti ada semacam jalan keluarnya. Artinya yang harus dilakukan desa ini di bidang pendidikan misalnya kekurangannya apa. Jadi yang harus dilakukan desa ini nanti ada semua, Pak. Itulah nanti yang kami harapkan menjadi dasar perencanaan di tahun 2022. Data dari SDGs di samping usulan masyarakat. Jadi dari usulan masyarakat nanti kita cerna lagi, kita pilih-pilih berdasarkan data yang ada apa yang memang harus dilakukan di desa. Jadi pendataan SDGs ini Pak Kades sebenarnya lebih valid dari data statistik. Karena pendataan SDGs ini dilakukan per individu. Dilakukan per individu oleh tim. Oleh tim, kuesionernya jelas, indikatornya jelas, asalkan isinya memang berdasarkan keadaan yang ada, mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan tadi, memang dampaknya nanti bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat dan endingnya nanti angka kemiskinan dari tahun ke tahun bisa berkurang. Dan kami harapkan kalau pembangunan yang sudah berdasarkan dari memakai data SDGs ini, saya yakin Pak, grade dari data desa Lubuk Puar ini pasti naik Pak. Yang dulunya misal tertinggal, pasti dia nanti meningkat ke berkembang. Yang berkembang nanti bisa meningkat ke desa yang maju. Dan konsekuensinya ada Pak, konsekuensinya nanti ada tambahan dana dari pusat. Seperti sekarang yang kita ketahui ada 2 desa di Kecamatan Mergi Sakti yang mendapatkan tambahan alokasi kinerja namanya dari pusat sebesar 288 juta. Jadi 2 desa itu, Desa Arga Indah dan Desa Susup, itu seluruh DD ADD semuanya hampir 1,5 miliar jumlahnya.
Otomatis dengan tambahan itu banyak yang bisa kita lakukan, banyak pembangunan, banyak sarana dan prasarana yang bisa kita bangun Pak di desa ini. Asalkan tadi nanti data SDGs ini dijadikan pedoman, jangan sekedar selesai disimpan aplikasi yang ada, apa saran dari aplikasi tidak pernah kita buka, tidak pernah kita jadikan rekomendasi. Saya rasa 18 tujuan SDGs ini tidak akan tercapai Pak, karena tujuan kita melakukan pendataan ini untuk mencapai 18 tujuan SDGs, minimal 10 lah Pak. Minimal 10 tujuan SDGs yang ada di sini bisa kita wujudkan. Jadi sekali lagi harapan kami dengan adanya pendataan SDGs ini tidak ada lagi perencanaan yang dilakukan dengan tidak menggunakan data. Karena data SDGs ini saya rasa sudah lengkap Bapak Ibu, mencakup semua aspek, mulai aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Saya rasa sudah sangat lengkap isi dari SDGs ini. Kalau nantinya kita jadikan pedoman dalam pembangunan desa, saya yakin desa ini akan lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena saya yakin Pak Kepala Desa yang baru ini punya misi dan visi yang jelas, yang intinya memajukan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan akhirnya nanti mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Itu endingnya nanti. Jadi kami harapkan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras walaupun dengan dana yang seadanya. Alhamdulillah pendataan SDGs sudah bisa diselesaikan, malah sudah selesai sampai ke online-nya. Alhamdulillah. Jadi tinggal kita tunggu aja lagi pembukaan adminnya nanti. Dan nanti kalau memang ada data-data yang belum pas, 6 bulan lagi ada pemutakhiran. Jadi di bulan November sampai Desember nanti ada pemutakhiran data lagi. Kalau memang ada data-data yang kita data selama ini terasa belum pas, nanti ada pemutakhiran lagi di bulan November sampai Desember. Kami harapkan sekali lagi dengan telah selesainya pendataan ini merupakan modal dasar bagi desa. Data yang sangat berharga Pak Kades, saya rasa ini data yang sangat berharga, nanti bisa menjadi acuan dalam melaksanakan, apalagi sebentar lagi kita sudah memasuki tahap perencanaan yaitu untuk Musdes Pak. Jadi Musdes nanti kita mulai dari Musdus dulu Pak. Setelah Musdus nanti dibawa ke Musdes. Kami harapkan nanti di Musdes nanti penentuan usulan itu kita pakai data SDGs Pak. Nanti kita dasarnya kita pakai data SDGs, mana saja yang harus kita dahulukan, mana saja yang harus kita ibaratnya kita kerjakan menjadi prioritas pertama, mana yang kedua dan mana yang ketiga. Jadi tidak lagi penentuan usulan itu berdasarkan kedekatan lagi Pak. Jadi berdasarkan memang nanti kami harapkan penentuan usulan nanti rankingannya berdasarkan data SDGs yang telah kita lakukan pendataan pada hari ini. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan dari pihak kecamatan. Sekali lagi kami mengapresiasi acara ini. Alhamdulillah ini yang kelima, sudah online semua. Dan nanti kami harapkan memang apa yang kita cita-cita yang pertama dapat kita wujudkan awalnya melalui pendataan SDGs ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.